الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Jadi kalau bahasa syariatnya rencana pada kita, keputusan pada tangan Allah. Makna hakikatnya rencana di tangan Allah, keputusan juga di tangan Allah. Kita tak pernah merencanakan hidup kita ini. Yang merencanakan hidup kita itu Allah. Makanya kita menjalankan rencana apa yang telah direncanakan Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yahtar makana lahumul khiyarah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Aku Rabbmu, aku Tuhanmu. Aku yang menciptakan kamu dari tidak ada lalu menjadi ada. Lalu aku beri kamu namanya penglihatan dan pendengar serta hati dan rasa, kata Allah. Kemudian aku sempurnakan pilihan aku untuk dirimu. Pilihanmu tak berlaku bagi aku, tapi pilihan aku yang berlaku bagi dirimu. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan kamu tidak akan pernah bisa berkehendak dan berkeinginan, melainkan kamu bisa berkehendak dan berkeinginan sesuai dengan kehendak dan keinginan aku, kata Allah. Itu maknanya hiduplah kita mengikuti kehendak dan keinginan Allah. Seperti air yang mengalir kita hidup ini, Bapak Ibu. Jangan sungsang hidup itu. Ya. Air itu kan mengalir ke bawah tuh. Kalau sungsang tuh ada enggak air tuh menyongsong ke hati itu? Mencari dataran tinggi enggak ada air tuh? Enggak ada air tuh, mencari dataran yang rendah tuh. Kalau mencari dataran yang tinggi itu sungsang bersusah sama. Lihatlah anak-anak lahir bayi kan sungsang ya. Kalau sungsang yang mana yang keluar dulu tuh ibu-ibu? Kepala atau kaki? Kaki itu sungsang tuh mah. Kepala tuh. Kalau kita hidup sudah mengalir mengikuti kehendak dan maunya Allah, insya Allah aman nyaman hidup Bapak Ibu. Nak kamu tambah ke uban itu. Ini Allah bilang, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang hidupnya telah mengalir mengikuti kehendak dan maunya aku, hati dan jiwanya telah jinak dan patuh kepada aku. Dia yakin kepada aku ini Tuhannya. Yakin dia dengan aku ini Robnya. Yakin dia dengan aku sebagai Tuhan dan Robnya. Aku ini maha di atas segala-galanya, kata Allah. Jangan ragu dengan jaminan dan kemampuan aku, kata Allah. Jangan kamu ragu dengan janji aku. Aku ini sebagai Rob. Ya ja'alau makhraja. Siapa yang tidak bimbang dan ragu dengan Allah, dengan jaminannya, dengan kemampuannya, dengan janjinya, hanya bersifat patuh dan penurut ajalah kita Bapak Ibu, ya. Ia ja'alau makhraja, kata Allah. Aku bukakan jalan keluar bagi dirimu, kata Allah. Karena yang membuat hidup kita ini bermasalah bukan kitanya, Allah yang membuat hidup kita ini bermasalah. Ya, kalau kita tahu yang membuat hidup kita ini bermasalah itu adalah Allah, maka serahkan diri seutuhnya kepada Allah. Jangan hidup itu membawa keakuan diri. Panjang-panjang laleknya, awak kau capek tu nyawa Bapak Ibu. Serahkan kepada Allah tuh. Kalau dibawa dengan kekuatan logika kita, rasio kita, ketika tak tertampung lagi dah penuh memorinya Bapak Ibu, apa kau mengecek sepanjang jalan sih mereka tu mah ngecek saja tu, lagi ku lah kanai mah, lah konslet. Cobalah kalau kita serahkan kepada Allah, serahkan diri kita, keluarga kita, anak kita kepada Allah. Apa jawaban Tuhan? Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apabila kamu dah benar-benar beriman kamu kepada aku, dah yakin kamu aku ini Tuhanmu. Aku segala-galanya, kata Allah. Aku maha tahu. Lalu kamu yakin dengan aku, tak ragu kamu dengan jaminan aku. Lalu kamu serahkan semua urusan kamu kepada aku, kata Allah. Siapa yang mau menyerahkan semua urusannya kepada aku, setelah disempurnakannya usaha dan ikhtiarnya, bahwa aku yang jamin, kata Allah. Kadang kita ragu dengan jaminan Tuhan. Yo tidak ya. Jadi Tuhan itu baru goro-goro nama buku galang-galang Tuhan. Ya.
hidupku alang-alang Tuhan lah tahu tuh, berjangka-jangka Tuhan tuh. Kadang kita selalu salahnya begini Bapak Ibu. Di dalam berdoa kita selalu bermohon kepada Allah. Ya kan begitu, bersandar kepada Allah. Namun tanpa kita sadari, di dalam doa tuh kita atur-atur Tuhan di situ. Ya. Kita jadikan Allah sebagai pelayan nafsu kita, sebagai budak kita. Ya Allah, aku serahkan hidupku kepada Engkau ya Allah, suami dan anakku kepada Engkau ya Allah. Tapi maunya aku seperti ini ya Allah. Jadikanlah istriku kayak gini ya Allah. Jadikan suami. Itu ngatur Tuhan tuh dah. Ya, itu ngatur Tuhan tuh. Ya, padahal kita tadi itu udah ikhlas tuh menyerahkan urusan hidup kepada Allah, tapi dibalik dalam berdoa tadi dikencongkan iblisnya kita. Akhirnya Tuhan yang kita atur lagi itu. Kalau dapet kada ya pinta berlaku namanya, dapet keinginan hati itu, nampak senyum Pepsodent tuh mah. Ya, wajah aku glowing duitnya tuh, hilang sakit kepala tuh, uban hilang nih tuh mah. Enak badan tuh, makan pun enak nyaman buatnya tuh. Kenapa? Keinginan dapat. Ya, sehingga Allah merahmati aku, Allah sayang kepada aku. Bukti Allah merahmati kita, Allah sayang kepada kita. Keinginan hajat semuanya dapat tuh. Apa yang ditunjuk jadi, apa yang menjadi keinginan kabul. Tapi ketika Allah tahan, Allah pending keinginan kita, abak karuikan yang tua, limo karui bakecekan Allah TSPK sampilik karyang. Allah kena mengerti lah. Ada seminggu tak jualan Bapak Ibu, pas mau jualan itu pinjam pula uang tuh sama kawan tuh, hujan pula hari, abangi dengan Tuhan, Tuhan, saya baru mulai jualan hari ini hujan pula, turunlah lagi, saya mau naik ke atas lagi. Itu bakal tawa sih Tuhan tuh mah, ya. Tak boleh kita paksa Tuhan itu. Kalau dipaksa Tuhan itu diatur-atur Tuhan itu sesuai dengan selera kita, berpikirlah kita sebenarnya siapa yang jadi Tuhan, siapa yang jadi hamba lagi. Ya. Kalau kita sadar bahwa kita ini hamba, maka menjadi orang patuhlah kita kepada Allah tuh. Jangan kita nego-nego dengan Tuhan tuh, ya tawar-menawar dengan Allah tuh nggak boleh. Patuh aja lah kita kepada Allah tuh. Karena belum kita terlahir lagi ke alam dunia ini, karena Allah Maha tahu Bapak Ibu. Maka Allah udah persiapkan itu semua untuk diri kita ini. Masih di dalam kandungan rahim ibu kita, ada persiapan itu tuh. Namanya ASI, air susu ibu. Allah persiapkan itu, karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita di saat kita terlahir. Allah tahu, makanya Allah persiapkan. Ya. Tapi kenapa ketika kita sudah remaja, dewasa, dan sarjana, kok ragu kita dengan jaminan kemampuan Tuhan gitu? Tak yakin kita dengan Allah. Ya. Kita bertahan dengan kemampuan kita, akal pikir kita, rasio kita. Padahal akal pikir dan rasio kita itu berlian pun otak kita, cerdas pun kita, encer pun otak kita ini Allah yang buat tuh, Allah yang jadikan tuh. Dicabut Tuhan anugerah Allah yang akal pikir kita nih Bapak Ibu, apa yang pandang laleknya awak tuh. Ya, kacamata balatan sih kok wah, cari-cari ini mah kacamata mau ya. Kacamata kan, balatan sih kok. Atau apa ya mencari bertanya-tanya aja kacamata itu di mana letaknya. Lah jalilah terletak di situ Atau sedikit Allah cabut ya, membuat awak pandang-pandang laleknya tuh. Lihatlah orang tabrakan tuh sedikit, lupa dia tabrakan dia, lupa dia jatuh dia sedikit tuh. Yang sedikit itu yang mesti kita paham, itu kerja siapa itu? Makanya Allah bilang, waskur rabbaka iza nasita, cepat kembalikan hatimu, ingatanmu kepada aku pada saat engkau lupa, kata Allah. Jadi hadirkan hati itu selalu kepada Allah. Insya Allah. Kalau hati sudah dihadirkan kepada Allah, disitulah namanya kita telah muncul namanya kesadaran hidup bersama Allah itu. Kun ma'allah fa'in lam takun ma'allah fakun ma'aman kana ma'allah fa'innahu yusiluka ilallah. Hiduplah kita selalu bersama Allah. Memandang bersama Allah, mendengar bersama Allah, berkata bersama Allah, berpikir bersama Allah, berbuat dan melangkah bersama Allah. Supaya pekerjaan yang kita lakukan awal sampai akhir, kalau disandarkan kepada Allah, barokah, disempurnakan Allah. Awal sampai akhir daripada usaha kita. Fa'in lam takun ma'allah. Jikalau kita hidup belum mampu bersama Allah,
bisa hati ini merasakan hadirnya Allah bersama kita ini. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Fakum ma'aman kana ma'allah. Maka hendaklah kita hidup selalu beserta dengan orang-orang yang telah bersama Allah. Cari kawan, cari teman, cari sahabat, cari mursyid, cari guru. Yang mana teman, sahabat, guru, dan mursyid, hati dan jiwanya telah terpatri hidup selalu bersama Allah. Hidupnya tidak lagi berjarak. Hidupnya betul-betul dah rapat dengan Tuhan itu. Kalau dah kita temui mereka, maka ambil ilmunya. Sau ilmunya, timba ilmunya. Apa sebabnya? Fa innahu yusiluka ila Allah. Maka dialah yang menghantarkan rohani kita ini untuk bisa liko bermusahadah dengan Allah. Rupanya untuk berliko dan bermusahadah dengan Allah itu mudah, Bapak Ibu. Tak payah untuk berliko dengan Allah itu. Karena Allah kan pingin dirinya dikenal. Kalau Allah pingin dirinya dikenal, maka Allah selalu mempermudah hambanya, supaya hambanya itu bisa mengenal akan dirinya. Kalau ada yang sulit mengenal Tuhan, mengenal Allah, bukan karena Allahnya, tapi gurunya yang mempersulit jamaahnya untuk sampai kepada Allahnya. Ya. Banyak syarat-syaratnya. Ya. Untuk mengenal Allah, kalaulah guru yang menetapkan syarat-syarat itu. Tapi untuk mengenal aku, kata Allah, tak butuh birokrasi. Tidak butuh administrasi yang berbelit-belit. Karena aku sengaja. Ya. Aku jadikan alam, aku jadikan dirimu, aku jadikan segala sesuatu itu. Supaya diriku itu bisa dikenal, kata Tuhan. Ini yang mesti kita bersihkan kalbu kita. Ini yang kita bersihkan rohani kita. Karena penghalang itu ada pada diri kita sendiri. Makanya Allah katakan apa? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Ketahuilah wahai jantung hatiku, sesungguhnya antara dirimu dengan aku tidak ada jarak dan pembatas. Tidak ada nama hijab dan tabir. Siapa yang mengatakan antara dirinya dengan aku ada hijab dan tabir dan ada jarak, sebenarnya menjadi jarak hijab dan tabir antara dirimu dengan aku itu adalah hatimu yang ada di dalam dadamu. Padahal aku tidak pernah mempersulit akan diri aku, Tuhan. Rupanya menjadi jarak itu adalah hati yang ada di dalam dada. Apabila hati kita itu ditawan oleh dunia, ditawan dan dirantai oleh nafsu dan akal fikir, sehingga hati kita itu mendung dan berawan, maka ketika itulah hati ini tidak akan pernah mampu merasakan akan kedekatan dan kehadiran Allah itu pada diri kita ini. Walaupun Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dengan dirimu daripada dekatnya urat nadimu itu pada tengkuk lehermu. Kalaulah mata putih dan mata hitam ini dekat pada diri kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya mata hitam dan mata putih ini. Kalaulah rasa itu dekat pada diri kita, Allah itu lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya rasa itu pada diri kita. Kalaulah hidup itu dekat pada diri kita, Allah itu lebih hidup lagi dengan diri kita, lebih dekat lagi dengan diri kita dibandingkan dekatnya hidup itu pada diri kita. Tapi kenapa kita tidak mampu? Karena kita masih ada keakuan diri kita yang merasa diri kita yang berbuat itu. Itu disebabkan hati belum mendapatkan hidayah dan petunjuk Allah. Namun apabila hati telah mendapatkan hidayah petunjuk Allah, wa may yu'min billahi yahdi qalbahu yahdillahu linuri may yasha. Siapa yang benar-benar hatinya telah mendapatkan hidayah dan petunjuk, maka aku bukakan rahasia aku pada dirinya. Disitulah dia bisa mengenal aku. Rupanya Tuhan yang kita cari selama ini tidak di mana-mana. Dia sudah wujud dan telah nyata sebelum adanya diri kita. Dan lebih sempurna nyatanya pada saat diri ini telah ada. Baru kita bisa pahami itu. Ketika itu telah ada pada diri kita. Nur hidayah dan petunjuk Allah itu. Maka pagi ini menjelang siang Bapak Ibu, kita akan hantarkan kaji ini kepada Bapak Ibu. Awal kita beragama, awal mulanya beragama, ya,
sebelum kita diwajibkan ya, ibadah sholat, puasa, zakat, haji, kurban, infak dan sebagainya. Ya, sebelum itu maka yang wajib kita pelajari, yang wajib kita pahami, yang wajib kita kenal adalah ma'rifatullah. Wajib kita mengenal Allah. Jadi sebelum kita beragama, sebelum kita beribadah, wajib kita mengenal Allah. Sebab kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana hati ini akan hadir kepada dirinya? Bagaimana ingatan kita ini akan hadir kepada dirinya? Ya. Jadi supaya hati kita hadir kepada dirinya, ingatan kita hadir kepada dirinya, wajib dulu kenal Allah ini ya. Kalau tidak, maka ibadah kita itu akan menjadi ibadah yang hampa, percuma dan sia-sia. Ya, la sholata illa bi ma'rifatillah. Tidak sah salat jikalau kamu tidak mengenal Allah itu. La tasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah kalau tidak mengenal yang diibadati. Berarti mengenal Allah itu wajib, bahkan di atas wajib kalau ada hukumnya itu. Sebab Allah itu ruhnya, Allah itu jiwanya. Ini yang disampaikan oleh baginda Rasul. Ada dua orang di antara umatku, dia sama-sama mendirikan ibadah sholat. Cara berdirinya sama, cara rukuknya sama, cara iktidalnya sama, cara sujud dan duduknya sama. Tapi kualitas sholat di antara mereka berdua bagaikan langit dengan bumi. Jauh sekali Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu, kita ini dari kita TK sampai sekarang, cara sholat kita tuh sama atau berubah, Bu? Sama kan? Aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah beberapa ucapan, perkataan, dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan sama. Berarti cara perbuatan sholat, kelakuan sholat sama. Tapi kenapa Nabi mengatakan kualitas sholat di antara mereka berdua, walaupun sama cara sholatnya, kualitasnya bagaikan langit dengan bumi. Itu maksudnya, yang satu sholatnya dia mengenal yang dia sembah. Yang satu sholatnya tidak mengenal. Yang satu sholatnya ada ruhnya, yang satu sholatnya tidak ada ruhnya. Yang satu sholatnya khusyuk, yang satu sholatnya belusukkan. Itu beda. Ini yang mesti kenal dulu. Allah ini dulu. Ini kuncinya. Ini yang diantarkan Nabi itu. 13 tahun Rasulullah menghantarkannya. Memutuskan ke haji. Kalau Nabi menghantarkan 13 tahun, Ustaz coba hantarkan 3 minggu. Lama 3 minggu, 3 hari. Lama 3 hari, 3 jam. Lama 3 jam, 1 jam setengah. Lama juga sebelum pulang. Sebelum pulang. Baca kenal Allah dulu. Lalu bagaimana jalan mengenal Allah? Jalan mengenal Allah itu ikro, tilik, dan silau kepada diri. Ini diajarkan Nabi untuk mengenal Allah itu kenal diri. Kalau kita mencari Tuhan keluar diri, tidak akan pernah berjumpa dan bersobok Bapak Ibu. Ini pesannya Nabi itu. Man talabal maula bi ghairi nafsin faqad dalalan baidah. Barang siapa ingin mencari dan menemui Tuhan keluar daripada dirinya. Dicarinya di hutan, dicarinya di rimba belantara. Dicarinya di gua-gua, di dasar laut. Maka dia tidak akan pernah menjumpai dan menemui Tuhan itu di sana. Tapi siapa yang mau mencari dan menemui Allah itu pada dirinya, ke dalam dirinya, pasti dia mampu menemui Tuhan itu. Ini yang dihantarkan oleh orang-orang arif billah. Baca alam pada diri, baca diri dalam diri. Di dalam diri ada diri, dalam diri ada rahasia diri. Dalam rahasia diri itulah aku wujud dengan sendirinya. Qiyamuhu binafsihi.
Jadi wajib kita mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, itu. Wajib kita mengenal diri. Kalaulah mengenal Allah itu wajib mengenal diri, lalu siapa diri kita? Siapa diri kita? Kata Allah, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan dirikulah yang menjadi rahasia dirinya insan. Insan itu rahasiaku dan aku yang rahasia insan itu. Makanya untuk mengenal Allah, kenali diri. Karena diri ini adalah rahasia Allah. Siapa yang mengenal dirinya, sadar dia bahwa dirinya itu sebagai rahasia Tuhan, ketika itulah dirinya itu betul-betul kenal Tuhan. Siapa yang telah kenal diri, pasti dia kenal Tuhan. Apa sebabnya? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang telah kenal akan dirinya, faqad arafa rabbahu, pasti dia kenal akan Tuhannya. Dan siapa yang kenal Tuhan, ya, maka ketika itu, maka dirinya pun menjadi binasa. Siapa yang telah kenal Tuhan, dirinya itu binasa. Dirinya itu mati, dirinya itu hapus, dirinya tiada dan sirna. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka karam binasalah dirinya, hancur dirinya itu. Ya, jadi syarat mengenal Tuhan itu mesti binasakan diri. Ya. Kalau dirinya masih ada, dirinya belum hancur, belum kenal Tuhan, itu baru ngaku-ngaku tuh. Nah, ya, jadi siapa yang telah kenal Tuhan, dipastikan dirinya itu binasa, hancur, mati. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, maka hancurlah jasadnya itu. Siapa yang telah hancur jasadnya, telah karam dirinya, telah hapus dirinya, ketika itulah nyata Tuhan itu. Nyata Tuhan. Ya, la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajahahu. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, melainkan yang wujud dan nyata itu huwa, dia. Dianya Allah. Ya. Kullu syai'in. Tiap-tiap segala sesuatu. Halikun. Tidak pernah ada. Tiap-tiap segala sesuatu itu hancur. Wujudnya itu adalah wujud nisbi. Wujudnya itu adalah wujud majazi. Wujudnya itu wujud bayang-bayang, tidak punya hakikat. Illa wajahahu, yang wujud dan yang nyata hanyalah zat semata-mata. Jadi kalau udah binasa diri kita, tidak ada diri kita lagi merasa diri kita ini yang wujud. Tak ada lagi diri kita ini yang merasa diri kita ini bersifat wujud. Tak ada lagi diri kita ini merasa diri kita ini bersifat sama, bersifat basar, bersifat kalam, bersifat ilmu, bersifat kudrat, bersifat iradat, dan bersifat hayat.
maka ketika itu nyatalah Tuhan itu. Nyata senyata-nyatanya. Ini yang dikatakan oleh Nabi itu. Innakum satarawna rabbakum iyana. Kamu betul-betul melihat Tuhan itu, menyaksikan Tuhan itu betul-betul nyata senyata-nyatanya. Kalaulah alam nyata, diri kita ini nyata, Allah itu lebih nyata daripada alam dan lebih nyata pula daripada diri kita ini. Namun bagaimana cara melihat dan menyaksikan nyatanya Tuhan daripada alam, nyatanya Tuhan daripada diri kita? Apa kata Nabi? Innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Kamu tidak akan pernah bisa melihat Tuhan yang nyata itu. Kamu tidak akan pernah bisa menyaksikan Tuhan yang nyata, lebih nyata daripada alam dan lebih nyata pada dirimu. Hatta tamutu. Sehingga kamu betul-betul mati. Sehingga kita betul-betul hapus wujud diri kita. Kalau wujud kita belum hapus, keakuan kita masih ada, kita yang merasa, maka selama keakuan kita ada, masih merasa, maka selama itu kita tak akan pernah bisa melihat Tuhan yang maha nyata itu. Maka syaratnya untuk bisa menyaksikan Tuhan yang maha nyata itu, syaratnya betul-betul kita mesti mati. Apanya yang mesti dimatikan tadi? Yang dimatikan rasa keakuan diri yang merasa itu. Jangan kita merasa diri kita yang wujudnya, itu maksudnya. Jangan kita merasa diri kita yang mendengar. Jangan kita merasa diri kita yang bersifat basar, kalam, ilmu, kudorat, iradah, dan hayat. Kalau diri kita dah betul-betul tiada, diri kita ini betul-betul tuli, buta, bisu, lemah, papa, bodoh, dan mati, ketika itulah baru nyata Tuhan itu. Ini yang dipesankan Nabi itu, mutu qabla anta mutu. Nih. Matikan dirimu sebelum dirimu mati. Itu yang dimaksud mati di dalam hidup. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal. Mati sebelum habisnya usia umur. Mati sebelum datangnya ajal. Matikan keakuan diri, itu maksudnya tuh. Jangan merasa ada aku-aku tuh, itu maksud Ustaz tuh. Nah, kalau dah hilang keakuan kita, dah hilang mati wujud kita ini, bahwa kita tidak wujud, kita tidak bersifat. Ketika itu nyata Tuhan itu. Apanya yang nyata? Nyata zatnya. Nyata sifatnya. Nyata asmanya. Dan nyata pula afalnya. Nyata zatnya Allah, nyata sifatnya Allah, nyata asmanya Allah, dan nyata af'alnya Allah. Kalaulah memang nyata zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah, lalu kemana kesempurnaan tempat memandang nyatanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu? Tempat nyata sempurnanya zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu, itulah yang dimaksud nyata pada insan. Nyata pada insan. Kenapa nyata pada insan? Karena insan dikatakan tadi, diri Bapak Ibu dikatakan al-insanu siri wa anasiruhu. Insan itu rahasia diriku dan diriku itulah yang menjadi rahasia insan. Maka insan itulah sebenarnya tempat memandang nyatanya zatku, sifatku, asmaku, dan afalnya aku. Disitulah rupanya untuk melihat, untuk menyaksikan, untuk berlikuk bermuajahah dengan Allah, nih, untuk bermakrifat, untuk berlikuk, untuk bermusyahadah, untuk bermuajahah, ya, dengan Allah, itu tidak lain, ya, adalah kenalilah akan diri itu. Allah
ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله